Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Hai teman obsesif, jumpa lagi di episode sekaligus season terbaru dari Siniar Obsesif. Bicara soal pandemi telah sedikit banyak mengubah kehidupan kita sejak awal tahun 2020. Sebuah penelitian yang dilakukan Goal Up dari Maret hingga Desember 2020 kemarin menunjukkan bahwa rata-rata 61% respondennya mengaku mengalami stres selama pandemi. Makanya penting banget bagi kita untuk aware soal kesehatan mental kita di masa-masa sulit seperti saat ini. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng Benny Prawira Siau yang merupakan Youth Mental Health and Suicide Prevention Advocate dan juga seorang penggagas sekaligus Kepala Koordinator Into the Light Indonesia tentang kesehatan mental dan bagaimana cara merawatnya di era pandemi. Nah, pengen tahu lebih lanjut kan tentang kesehatan mental dan bagaimana supaya kita bisa lebih sayang sama diri sendiri? Langsung saja kita simak wawancara Muhammad Kanzia Hibatul Rahman, co-producer podcast Obsesif bersama Benny Siau berikut ini. Bagaimana cara kita tuh seharusnya memperlakukan diri sendiri Kak ketika kita mulai kelelahan secara mental? Apakah ada kaitannya dengan istilah yang lagi ramai nih belakangan yaitu self love? Yes, definitely. Aku suka dengan istilah self-love. Aku sendiri juga instruktur pertama di Indonesia untuk self-compassion ya. Jadi aku sangat setuju sekali dengan itu. Yang perlu kita pahami betul adalah mereka datang dari love and compassion yang mencakupi semua orang. Termasuk diri kita. Semua orang itu, kita adalah bagian dari semua orang itu. Jadi jangan malah mikir tentang self-nya. Emphasis keduanya itu self-nya. Emphasis pertamanya adalah love and compassion. Love itu apa sih? Ketika kita mengharapkan segala sesuatu yang baik terjadi pada semua orang itu. Kita mengharapkan bahwa ya diri kita pun layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sama seperti orang lain ingin mendapatkan kebahagiaan. Compassion itu apa sih? Welas asih. Welas asih itu ketika cinta itu bertemu berhadapan dengan penderitaan. Dia tahu bagaimana bersikap lembut pada diri ketika kita udah gagal, ketika kita udah mengalami kemalangan. Bukan malah kita malah maki-maki diri kita, kamu memang bodoh makanya kamu ngalamin ini. Atau kamu memang gak pantas dapetin itu semua, makanya kamu kayak begini. Kamu kok gagal terus sih gitu. Itu kan yang sering kali kita lakukan ya ke diri kita. Atau misalnya ketika kita bicara mengenai recovery dari mental illness, kita merasakan betul bagaimana struggle-nya gitu. Kok saya malah relapse lagi? Kok saya udah ikutan ini itu segala macam, tapi kok saya malah tetap aja berada di titik yang akhirnya kumat lagi. Nah, yang kayak gitu yang perlu kita ibaratnya coba kurangi. Dengan cara apa? Ya dengan cara ya kita mengingatkan bahwa diri kita itu memang tidak akan pernah sempurna kok. Kita memang, bahkan dalam berulas asih ataupun mencintai diri sendiri pun, itu pun tidak akan selalu sempurna. Kita akan selalu naik turun dalam upaya mencintai diri kita. Dan ketika kita menyadari itu semua, kita akhirnya memahami bahwa, oh ya gak apa-apa, saya mengalami hal ini. Ini adalah bagian normal dari kehidupan. Orang lain pun mengalami hal ini. Saya sedang mengalami penderitaan, saya tidak menyangkal itu. Saya pun tidak terburu-buru lari dari penderitaan itu. Saya berusaha untuk hadir, berdampingan dengan si penderitaan ini. Dan berusaha menguatkan, membesarkan hati saya dengan cinta dan compassion. Apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya supaya saya bisa merasa nyaman dalam kondisi ini? Apa yang saya butuhkan? Dan itulah yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal yang ya tadi, ya tidak enak, atau mungkin mengalami kesulitan dalam proses pemulihan kita, dan banyak hal lainnya dalam hidup. Seringkali kita berpikir bahwa, aduh, kalau cinta sama diri sendiri nanti saya keenakan, atau kalau saya berwelas asih ke diri saya sendiri, saya nanti malah jadi malas-malasan. Kita terbiasa dengan pemikiran bahwa kita itu perlu dicambuk agar berkembang. Kita seolah-olah perlu banget
membandingkan diri kita, takut akan kegagalan, dan takut ditinggalkan sama orang lain untuk berkembang. Padahal ya, cinta pun, welas asih pun punya daya yang kuat untuk mengembangkan diri kita. Izinkan cinta dan welas asih itu menjadi fondasi bagi kita untuk berpijak dan berkembang, dan maka kita akan lebih berkembang dengan lebih sehat lagi.